Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan sedikit materi melalui video ini dan kalian dapat mendengarkannya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga keselamatan juga Allah curahkan untuk umatnya yang selalu berpegang teguh kepada ajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Faza dengan NIM 2006923 program studi PG PAUD FIP UPI akan menyampaikan materi berjudul Jangan Sedih, Allah Bersamamu. Melalui firman-Nya dalam Al-Quran, Allah menceritakan sekian episode perjalanan hamba-hamba pilihannya dalam mengarungi jalan perjuangan menyampaikan risalah ilahiyah kepada manusia. Lika-liku kisah mereka menjadi cerminan dan teladan bagi mereka yang hidup setelahnya. Dalam jalan panjang perjuangan para nabi dan rasul, didapati bahwa ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan hidupnya. Tentu bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai tamhish robani dari Allah kepada mereka yang mengaku berjuang di jalannya. Karena perjuangan tanpa ujian dan cobaan ibarat sayuran tanpa garam, yaitu rasanya hambar. Ujian dan cobaan adalah cara Allah untuk menguji siapa saja yang jujur dan dusta dalam beriman, dan siapa saja yang teguh serta sabar dalam meniti jalan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Syekh Abdurrahman As-Sayyid menjelaskan bahwa ayat ini adalah kesempurnaan dari hikmah Allah atas hamba-hambanya, bahwa siapa saja yang mengaku sebagai orang beriman, maka ia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut adalah untuk memperjelas garis batas antara mereka yang jujur dan dusta dalam keimanannya, untuk melihat siapa saja yang berpihak di bawah kebenaran dan siapa yang mengambil bagian bersama pengusung kebatilan. Inilah ketetapan Allah yang berlaku atas generasi terdahulu dari umat ini. Mereka telah diuji dengan kesenangan dan kesusahan, kesukaran dan kepayahan, kecukupan dan kekurangan, dan musuh-musuh yang menguasai mereka, serta berjihad melawan mereka dengan ucapan dan perbuatan. Tempuhlah jalan perjuangan para rasul dan nabi. Bukan jalan yang dipenuhi pesta dan cinta, juga bukan jalan dengan taburan bunga dan riuh gembira tepuk tangan, tapi jalan juang mereka adalah jalan dengan tempuh yang berat dan panjang. Namun perjalanan itu terasa manis bagi mereka yang beriman. Rasa manis itulah yang memudahkan semua kesulitan, meringankan beban, meneguhkan langkah di jalan pendakian, dan pahitnya perjalanan terasa manis dirasakan. Mari kita patut tajubi perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Namanya disebutkan sebanyak 131 kali dalam Al-Quran. Kisahnya beraneka ragam dan rupa, bahkan sejak buayan, ancaman mati bagi bayi Musa sudah begitu mendebarkan. Belum lagi kisahnya menjadi buronan karena membunuh seorang Kipti karena perselisihan. Tempuhan perjalanan Musa alaihissalam panjang berliku. Tinggal dalam pengasingan bertahun-tahun, padahal sebelumnya ia adalah seorang pangeran penghuni istana. Kemudian berubah menjadi pelarian. Tapi kita patut renungi episode ini bagaimana permulaan Musa melarikan diri dari pasukan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala rekam ketakutan dan kecemasannya saat ia akan menyelamatkan diri. Maka saat berlari tersebut, teruntai doa penuh harap kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka keluarkanlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Seorang pangeran yang hidup di tengah istana dan pelayanan purna harus mengambil langkah melarikan diri untuk menyelamatkan lehernya dari pasukan Fir'aun yang memburunya. Maka kita bisa bayangkan betapa gusar dan takutnya Musa saat itu. Kesesatan itu beragam.
Musa pergi seorang diri tanpa bekal, teman, atau sesuatu yang akan membantunya dalam pelariannya, kecuali hanya pakaian yang melekat di badannya. Ia terus berlari tanpa henti. Saat di tengah ketakutan dan kebingungan mencari jalan untuk berlari, maka Musa kembali melangitkan doanya. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Allah pun menuntun Musa menuju Madian dengan kondisi kepayahan dan keletihan, ketakutan dan kecemasan, kehausan dan kelaparan, dan saat bersamaan tidak ada tempat meminta pertolongan. Tidak ada teman dan saudara yang bisa dijadikan sandaran. Saat-saat seperti itu, kembali Musa memunajatkan, memohon kepada Allah SWT. "Ya Rob, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Dr. Isham Al-Uwais menjelaskan, Nabi Musa alaihi salam menggunakan kata "ini" sebagai penekanan atas doa yang dipanjatkan dan kepayahan yang ia rasakan, dan juga penggunaan sigah anzalta dari kata kerja lampau yang menunjukkan kuatnya pengharapan dan keyakinan atas ijabah untuk doanya tersebut. Penatnya perjalanan, letihnya badan, dan takutnya perasaan terasa manis saat bersama Allah SWT. Maka seorang mukmin tidak pernah khawatir dan bersedih hati, karena Allah SWT membersamai mereka yang berjalan di jalannya. Dari episode kisah Musa alaihi salam dan Firaun terdapat pelajaran berharga dan mahal tentang mengambil sisi keberpihakan kepada siapa kita bersama. Musa alaihi salam mengaku sebagai nabi dan rasulnya dengan Taurat sebagai pedoman. Sosok pengembala yang baru saja melarikan diri bertahun-tahun menjadi buronan di negeri Madian. Pangeran buangan, tidak memiliki harta, tidak punya istana, tidak juga pasukan penjaga. Tampilannya juga biasa saja, pakaian dari bahan yang kasar, dan tongkat kayu serta gaya bicara yang tidak lancar. Orang-orang yang membersamainya juga adalah masyarakat kelas 2 dari Bani Israel. Miskin, tertindas, terusir, terzolimi, dan tidak punya hak politik di lingkaran kekuasaan Firaun. Secara sederhana, tidak ada harapan bergabung bersama Musa. Tidak ada keuntungan sama sekali membersamainya. Tapi Musa alaihissalam paham bahwa bumi ini adalah milik Allah SWT dan Allah akan memberikan kepada siapa yang bersama dengannya. Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Sedangkan Firaun adalah penguasa diraja, pasukan tempurnya gagah perkasa, hartanya melimpah ruah, segala sesuatu berada di ujung jari telunjuk komandonya. Belum lagi barisan para penyihir andal dengan buhul-buhul sakti mandraguna, para konglomerat kaya raya semisal Karun, ahli rancang bangunan seperti Haman. Semuanya mengesankan, semuanya menakjubkan, dan siapa saja yang mendekat kepadanya pasti akan dilimpahi kenikmatan. Tapi kita semua tahu akhir dari cerita ini. Allah memenangkan hambanya dan orang-orang yang bersamainya, dan Allah hancurkan siapa saja yang menentang dan melawannya. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Firaun dan bala tentaranya merasakan azab yang pedih, dan neraka adalah janji yang Allah berikan kepada mereka sebagai tempat kembali. Maka Allah memeliharanya Musa dari kejahatan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Quran Surat Ghafir ayat 45. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dia katakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Ghafir ayat 46. Adapun Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya, Allah selamatkan mereka. Allah berikan pertolongannya kepada mereka yang berjalan di atas jalannya. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertanya semuanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 65.
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai para hamba yang berjuang di jalannya. Maka siapapun yang bersama Allah dalam tempuhan langkahnya, sejatinya dia memiliki segalanya, meskipun dia tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Sebaliknya, mereka yang berpikir segala sesuatu ada dalam genggaman jemarinya, segala sesuatu berada dalam jangkauannya. Orang-orang yang merasa bisa melakukan segalanya dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersama mereka, maka sesungguhnya mereka tidak punya apa-apa dan siapa-siapa. Episode yang sama juga terjadi dalam sepenggal kisah hijrah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Detik-detik menegangkan saat sepasukan pemuda Quraisy dengan pedang terhunus mencari Nabi dan Abu Bakar untuk membunuh keduanya. Imam Al-Bukhari merekam peristiwa ini dalam kitab sahihnya, sebagaimana yang dituturkan Abu Bakar tentang memori hijrahnya bersama Nabi. Saat pasukan Quraisy sudah berada di bibir gua, terlihat begitu dekat, membuat suasana begitu tercekat. Ya Rasulullah, andaikan mereka melirik ke bawah, pastilah mereka melihat kita. Kecemasan Abu Bakar adalah kecemasan yang sangat wajar. Terbayang olehnya betapa maut sudah begitu dekat. Tentu yang paling ia khawatirkan bukan dirinya, tapi keselamatan Nabi tercinta. Maka saat seperti itu, Nabi SAW menenangkan Abu Bakar lewat kata-kata yang penuh keyakinan. Nabi bersabda, "Tenanglah Abu Bakar, kita mungkin hanya berdua, tapi ada Allah sebagai pihak ketiga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, "Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah Allah jadikan jalan perjuangan ini berat dan panjang berliku, tapi terasa manis bagi mereka yang sabar dan tegar. Allah tidak meminta untuk sampai di garis finishnya. Allah hanya meminta agar kita tetap teguh di jalannya. Betapa lelah hidup di jalan perjuangan, tapi jika itu kita lalui bersama Allah, maka kita akan dapati bahwa pertolongan Allah begitu dekat, kasih sayangnya begitu lekat, dan saat kita benar-benar merasa sendirian, Allah akan bilang, "Jangan bersedih, aku bersamamu." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.